Setelah diusir dari desanya karena tuduhan mencuri, Agus, seorang anak yatim piatu, melarikan diri ke hutan. Di sana, ia bertemu seekor ular raksasa yang terjebak di bawah batu besar. Keputusannya untuk menolong ular itu menjadi awal dari petualangan ajaib yang mengubah nasibnya selamanya. Apa rahasia di balik ular itu dan bagaimana hidup Agus berubah? Simak cerita lengkapnya di bawah ini. Agus adalah seorang anak yatim piatu berusia 12 tahun yang tinggal di sebuah desa terpencil di Sulawesi. Hidupnya penuh perjuangan sejak ia kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah kecelakaan tragis ketika ia baru berusia 5 tahun. Kecelakaan itu tidak hanya merenggut kasih sayang dan perhatian orang tua, tetapi juga meninggalkan Agus dalam kemiskinan dan kesendirian. Desa tempat Agus tinggal dikenal sebagai desa yang kecil dan tertutup, di mana warganya lebih banyak menghakimi daripada memberikan dukungan. Agus tinggal sendirian di sebuah rumah tua yang hampir roboh, peninggalan orang tuanya. Rumah itu kecil dengan atap yang bocor dan dinding kayu yang sudah mulai lapuk. Ketika hujan turun, air merembes masuk ke dalam rumah, membuat lantai tanah menjadi becek dan udara di dalam rumah terasa lembab serta dingin. Bagi Agus, rumah reot itu adalah satu-satunya peninggalan berharga dari orang tuanya. Namun, bagi tetangga, rumah itu adalah ejekan. Mereka sering mengatakan bahwa rumah itu seharusnya sudah dirobohkan. Setiap hari, Agus berjuang keras untuk bertahan hidup. Dengan tubuh kecilnya yang kurus, ia berkeliling desa menawarkan jasa menyemir sepatu. Kotak kecil berisi peralatan semir selalu digendongnya kemana-mana. Meski bekerja dari pagi hingga petang, penghasilan Agus hanya cukup untuk membeli sedikit makanan. Tidak jarang ia harus menahan lapar karena tidak punya uang untuk makan. Sayangnya, selain hidup dalam kemiskinan, Agus juga harus menghadapi perlakuan kasar dari orang-orang di desanya. Anak-anak seusianya sering mengejek Agus karena pakaian yang ia kenakan sudah usang dan robek-robek. Anak miskin adalah ejekan yang sering ia dengar. Mereka bahkan melemparkan batu ke arah Agus sambil tertawa terbahak-bahak. Agus hanya bisa menunduk dan terus berjalan, menahan air mata yang hampir jatuh. Perlakuan buruk tidak hanya datang dari anak-anak sebayanya, tetapi juga dari orang-orang dewasa di desa itu. Ketika Agus menawarkan jasanya sebagai penyemir sepatu, banyak yang dengan sengaja menutup pintu atau mengusirnya tanpa alasan yang jelas. Bahkan, beberapa orang memanfaatkan Agus hanya untuk mengejeknya. Suatu hari, seorang pedagang pura-pura memesan jasanya untuk menyemir sepatu. Setelah Agus selesai membersihkan sepatu dengan hati-hati, pedagang itu malah kabur tanpa membayar, meninggalkan Agus dengan rasa sakit hati yang mendalam. "Kenapa mereka selalu memperlakukanku seperti ini?" gumam Agus sambil memeluk kotak semir sepatunya. Di balik ejekan dan penghinaan yang ia terima, Agus tetap mencoba bertahan. Ia percaya bahwa tidak semua orang di dunia ini berhati jahat. Meskipun kenyataan yang ia hadapi setiap hari berkata sebaliknya. Namun, cobaan bagi Agus tidak berhenti di situ. Suatu sore, ketika ia pulang ke rumah kecilnya yang reot, ia mendapati pintu rumahnya terbuka. Agus bergegas masuk dan menemukan barang-barangnya berantakan. Beberapa anak nakal desa telah merusak jendela rumahnya yang rapuh, membalikan tikar tempat tidurnya, dan menghancurkan peralatan dapurnya. Melihat rumah yang sudah rusak menjadi semakin hancur, Agus hanya bisa duduk di lantai tanah yang dingin sambil menangis. Setiap malam, Agus menatap langit melalui lubang di atap rumahnya. Ia seolah berbicara kepada kedua orang tuanya yang telah tiada. "Kenapa hidupku seberat ini?" bisiknya dengan suara lirih. "Aku sudah mencoba bekerja keras, tapi kenapa semua orang membenciku?" Di tengah kesendiriannya, Agus hanya bisa menggantungkan harapan pada dirinya sendiri. Namun, ia tidak tahu bahwa kehidupan yang keras ini sedang mempersiapkannya untuk sebuah perjalanan luar biasa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu adalah hari yang akan diingat Agus seumur hidupnya. Setelah seharian bekerja sebagai penyemir sepatu, wajahnya lelah dan di tangannya ia membawa sebungkus nasi yang dibelinya dari uang hasil kerjanya sepanjang hari. Namun, ketika mendekati rumahnya, Agus melihat sekelompok orang telah berkumpul di depan rumahnya.
Kerumunan itu tampak gaduh, dipimpin oleh Bu Ratmi, seorang tetangga yang sering memandang rendah Agus. "Agus, kamu harus pergi dari desa ini!" teriak Bu Ratmi dengan suara gemetar. "Kamu dituduh mencuri untuk bertahan hidup," sambung yang lain. Seseorang dari kerumunan mengusulkan untuk memeriksa rumah Agus. Tanpa menunggu persetujuan, mereka langsung masuk ke rumah kecil itu dan mengobrak-abrik segala isinya. Lemari kayu tua dibuka paksa, tikar tempat tidur Agus dibalik, bahkan kotak kecil tempat Agus menyimpan uang hasil kerjanya diperiksa. Namun, tidak ada satupun bukti yang mereka temukan. "Lihat, tidak ada apa-apa di sini!" teriak Agus dengan putus asa. Ia mencoba meyakinkan mereka, tetapi tidak ada yang mau mendengarkannya. Bu Ratmi tetap yakin bahwa Agus bersalah. Kepala desa yang hadir di tengah kerumunan akhirnya memberikan keputusan tanpa mendengar penjelasan lebih lanjut dari Agus. "Kamu sudah meresahkan desa ini, Agus. Kamu harus pergi dari sini. Kami tidak ingin melihatmu lagi," kata kepala desa dengan suara tegas. Keputusan itu seperti petir di siang bolong bagi Agus. Ia hanya berdiri diam, tidak tahu harus berkata apa. Warga desa bahkan tidak puas hanya dengan mengusirnya. Mereka mulai merusak rumah kecil peninggalan orang tuanya. Atap yang sudah rapuh dihancurkan, dinding kayu yang lapuk dirobohkan dengan tongkat, dan barang-barang di dalamnya dibuang begitu saja. "Rumah seperti ini tidak pantas ada di desa kita," teriak salah satu warga dengan penuh kebencian. Agus berdiri di luar rumahnya yang hancur dengan air mata mengalir deras di wajahnya. Semua kenangan indah bersama orang tuanya kini musnah di depan matanya. Dengan hati yang hancur, ia mengemasi barang-barang yang tersisa. Kotak semir sepatunya, beberapa pakaian lusuh, dan sebuah bingkai foto kecil orang tuanya. Tanpa tujuan, Agus mulai berjalan meninggalkan desa yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Malam itu, Agus menemukan dirinya di tengah hutan yang gelap dan sunyi. Ia berhenti sejenak, memandang ke arah bulan yang bersinar terang. "Aku tidak punya desa lagi. Tidak ada yang akan menghinaku lagi," gumam Agus sambil melangkah masuk ke dalam hutan. Dengan langkah perlahan, ia menembus gelapnya malam, ditemani suara jangkrik dan desiran angin di antara dedaunan. Hutan yang awalnya tampak menakutkan, mulai terasa seperti tempat yang lebih ramah dibandingkan desa yang telah mengusirnya. Di bawah sebuah pohon besar dengan akar yang melingkar seperti gua kecil, Agus memutuskan untuk beristirahat. Ia memandang langit yang dipenuhi bintang, berharap keesokan harinya akan lebih baik. Malam pertama Agus di hutan dipenuhi rasa takut dan kesendirian. Angin malam berembus dingin, menusuk kulitnya yang kurus. Sambil memeluk tas kecilnya yang berisi barang-barang berharga, ia mencoba tidur di bawah pohon besar itu. Namun, suara-suara dari hutan, gemerisik daun, lolongan serigala, dan sesekali gemuruh misterius membuatnya sulit terlelap. Keesokan paginya, Agus terbangun dengan rasa lelah yang masih menyelimuti tubuhnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda di sekelilingnya. Cahaya matahari yang menembus pepohonan terasa lebih hangat dari biasanya, dan suasana hutan yang sebelumnya suram kini tampak lebih hidup. Burung-burung bernyanyi ceria, dan aroma bunga liar menguar lembut di udara. Agus mengucek matanya dan mencoba memahami apa yang telah terjadi. Ia mengingat ular raksasa yang ia selamatkan, tetapi ular itu tidak terlihat dimanapun. Kemana perginya ular itu? Gumamnya. Saat ia berdiri dan mulai melangkah, Agus tiba-tiba dikejutkan oleh suara lembut dari arah belakangnya. "Jangan takut, Agus," suara itu berkata. Agus menoleh dengan cepat dan matanya membelalak. Berdiri di hadapannya seorang wanita cantik dengan rambut panjang yang berkilauan seperti emas, mengenakan gaun yang terbuat dari sisik ular yang ia lihat sebelumnya. Mahkota bertatahkan permata menghiasi kepalanya, membuatnya tampak seperti seorang ratu dari dunia lain. "Siapa? Siapa Anda?" tanya Agus dengan suara gemetar. Ia mundur beberapa langkah, takut namun penasaran dengan kehadiran wanita itu. Wanita itu tersenyum lembut. "Aku adalah Ratu Ular, penjaga hutan ini. Aku adalah ular yang kau selamatkan kemarin,"
Kebaikanmu yang tulus tanpa pamrih telah menyentuh hatiku. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih dan memberimu sesuatu yang akan membantumu, kata Ratu Ular. Agus hanya bisa terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ratu Ular perlahan mengulurkan tangan, dan di tangannya terdapat 3 sisik ular yang berkilauan seperti berlian. Ini adalah hadiahku untukmu. Sisik ular ini memiliki kekuatan ajaib yang dapat membantumu dalam perjalanan hidupmu, kata Ratu Ular. Agus menerima sisik itu dengan tangan gemetar, masih tidak percaya dengan keajaiban yang sedang terjadi. Terima kasih yang mulia, kata Agus akhirnya. Saya akan menjaga hadiah ini dan menggunakannya sebaik mungkin. Ratu Ular mengangguk, lalu mengajak Agus berjalan mengelilingi hutan. Ia menunjukkan keindahan yang tersembunyi di dalamnya, taman bunga yang bercahaya di kegelapan, kolam dengan air yang memantulkan warna pelangi, dan makhluk-makhluk ajaib yang hidup dengan damai. Bagi Agus, pengalaman itu seperti mimpi. Untuk pertama kalinya, ia merasa diterima di suatu tempat tanpa ada yang menghakiminya. Namun, Ratu Ular mengingatkan Agus bahwa waktunya di hutan tidak bisa berlangsung selamanya. 1 hari di sini setara dengan 1 tahun di dunia manusia, kata Ratu Ular. Ketika kau kembali ke dunia manusia, hidupmu akan berubah selamanya. Gunakan waktu yang tersisa di sini untuk mempersiapkan dirimu. Agus merasa berat hati untuk meninggalkan hutan yang damai ini. Tetapi ia tahu bahwa ia harus kembali. Dunia manusia masih menjadi tempat di mana ia harus berjuang, dan sisik ular yang ia bawa adalah harapan baru baginya. Ketika tiba waktunya untuk berpisah, Ratu Ular mengantar Agus hingga ke tepi hutan. Ingatlah Agus, katanya dengan lembut, kebaikan akan selalu dihargai. Jangan biarkan luka dari masa lalu merusak hatimu. Dunia ini mungkin kejam, tetapi tetaplah menjadi seseorang yang penuh kebaikan. Dengan ucapan itu, Ratu Ular menghilang ke dalam hutan, meninggalkan Agus dengan 3 sisik ular yang kini terasa seperti harapan baru. Agus menggenggam erat sisik itu, memandang hutan untuk terakhir kalinya sebelum melangkah keluar menuju dunia manusia. Agus melangkah keluar dari hutan dengan hati yang penuh harapan, menggenggam erat 3 sisik ular ajaib, pemberian Ratu Ular. Cahaya pagi menyinari wajahnya, mengiringi awal perjalanan baru. Ia menuju desa terdekat, meskipun masih dihantui rasa cemas. Bagaimana jika orang-orang tetap memandangnya dengan buruk? Bagaimana jika mereka tidak percaya dengan keajaiban yang kini ia miliki? Namun, Agus menepis rasa takutnya. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah, dan ia harus mulai lembaran baru. Setibanya di desa, Agus menjual salah satu sisik ular itu dengan harga yang luar biasa tinggi. Uang hasil penjualan sisik itu cukup untuk membeli rumah baru, memulai usaha, dan bahkan membantu orang-orang di sekitarnya. Agus memutuskan untuk kembali ke tanah tempat rumahnya dulu berdiri, meskipun tempat itu penuh dengan kenangan pahit. Dengan uang yang ia miliki, Agus membeli kembali tanah itu dan membangun sebuah rumah yang kokoh. Rumah itu bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga simbol dari perjuangan dan harapan baru Agus. Namun, kembalinya Agus ke desa dengan kondisi yang jauh lebih baik, memicu kecemburuan di kalangan tetangganya. Banyak yang mulai bergosip tentang dari mana Agus mendapatkan uang. Dia pasti mencuri, tuduh salah seorang tetangga. Bagaimana mungkin seorang yatim piatu miskin tiba-tiba punya rumah sebesar itu? Fitnah dan desas-desus menyebar seperti api di desa. Beberapa orang bahkan mencoba mencari cara untuk menjatuhkan Agus agar ia kembali terusir. Tetapi Agus tetap diam. Ia tidak membalas kebencian mereka dengan kemarahan. Sebaliknya, ia menggunakan kekayaannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, meskipun mereka adalah orang-orang yang pernah menyakitinya. Beberapa bulan setelah Agus kembali, sebuah bencana besar melanda desa. Hujan turun tanpa henti selama berminggu-minggu, menyebabkan sungai meluap dan banjir bandang menghancurkan banyak rumah. Warga desa menyaksikan dengan hati pilu ketika air bah menyapu desa, meruntuhkan rumah-rumah yang rapuh dan membuat banyak keluarga kehilangan tempat tinggal. Di tengah bencana itu, rumah Agus tetap berdiri kokoh.
Letaknya yang strategis di tanah tinggi dan struktur bangunannya yang kuat membuatnya menjadi satu-satunya tempat perlindungan bagi warga desa. Tanpa ragu, Agus membuka pintu rumahnya untuk para korban banjir. Ia menyediakan makanan, pakaian, dan tempat berlindung bagi mereka. Semua itu ia lakukan tanpa mengingat perlakuan buruk yang pernah ia terima dari mereka. Kebaikan hati Agus membuat tetangga-tetangganya yang dulu memandang rendah padanya kini merasa malu dan menyesal. Kepala desa yang dulu tidak pernah peduli pada Agus kini mendatanginya dengan raut wajah penuh penyesalan. "Agus, aku minta maaf," kata kepala desa dengan suara bergetar. "Kami telah salah menilai dirimu. Kami yang telah merusak hutan dan memperlakukanmu dengan tidak adil." Berita tentang permintaan maaf kepala desa menyebar dengan cepat. Warga desa yang dulu memusuhi Agus kini berbondong-bondong datang ke rumahnya untuk meminta maaf. Mereka menangis penuh penyesalan dan memohon agar Agus memaafkan mereka. "Tidak ada yang perlu dimaafkan," kata Agus dengan lembut. "Aku tidak menyimpan dendam kepada kalian. Aku hanya berharap kita bisa hidup bersama dengan damai dan saling membantu." Kebaikan Agus membuat para warga tersentuh. Mereka akhirnya belajar untuk tidak lagi menghakimi seseorang berdasarkan status atau kekayaan. Desa yang dulu penuh kebencian dan kecemburuan perlahan berubah menjadi tempat yang lebih harmonis, berkat pelajaran berharga dari keajaiban Ratu Ular dan hati mulia Agus. Banjir telah berlalu, tetapi dampaknya masih terasa di desa. Banyak rumah yang hancur, ladang yang rusak, dan warga yang kehilangan hampir segalanya. Namun, di tengah kehancuran itu, semangat baru mulai tumbuh. Warga desa yang sebelumnya penuh kebencian dan prasangka, kini belajar bekerja sama untuk membangun kembali kehidupan mereka. Semua ini tidak lepas dari peran Agus yang telah menunjukkan kebaikan hati di saat tersulit.